Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Fitriatin Hasana dengan nomor NIM D93219070 dan rekan saya Dia Wahyu Arifah Ningrum dengan nomor NIM D93219071 dan Ugadis Ubaidatul Ilmi dengan nomor NIM D93219076 serta Hamidatul Ahmada Amalia dengan nomor NIM D93219077. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis LPI yang meliputi aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, serta indikator aspek keuangan dan sumber daya manusia. Kemudian aspek keuangan. Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini memberikan gambaran yang berhubungan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Sumber penilaian dalam aspek keuangan. Sumber keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan ada 5. Yang pertama, sumber-sumber dana. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, seperti modal asing, yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman, dan modal sendiri, yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Yang kedua, biaya kebutuhan investasi. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Secara garis besar, biaya secara umum kombina biaya kebutuhan investasi adalah biaya prainvestasi, biaya pemeliharaan aktiva tetap, dan biaya operasional. Yang ketiga, kriteria penilaian investasi. Adapun kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi adalah payment period, average rate of return, net present value, internal rate of return, profitability index, dan break-even point. Yang keempat, rasio-rasio keuangan. Terkait dengan studi kelayakan bisnis, laporan keuangan digunakan dalam untuk menilai perusahaan yang sudah berjalan beberapa periode. Tujuannya adalah untuk menilai apakah layak usaha baru tersebut dibiayai dan berapa besar pembiayaan yang dibutuhkan. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Artinya, laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang kelima, proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Dari proyeksi neraca yang tergambar beberapa harta perusahaan, baik harta lancar, harta tetap, atau harta lainnya. Kemudian juga akan tergambar kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta modal yang dimiliki dari periode akan tergambar beberapa harta perusahaan, dan juga tergambar berkewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta modal yang dimiliki dari periode akan tergambar apakah ada perubahan. Saya Dia Wahyu Arifah Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli yang dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, pegawai, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam menilai aspek kelayakan sumber daya manusia, ada aspek yang paling penting dilihat dari kondisi yang mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja. Dalam konteks ini, seseorang pimpinan perlu membangun mekanisme kontrak psikologis. Secara khusus, kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi atau harapan yang dimiliki seorang individu menyangkut apa yang akan dikontribusikan untuk organisasi dan apa yang akan diberikan oleh organisasi sebagai balas jasa. Dalam gambar tersebut, kontribusi dari individu seperti upaya, kemampuan, kesetiaan, keterampilan, dan waktu, sedangkan insentif dari organisasi seperti gaji, jaminan kerja, tunjangan, peluang karir, status, dan peluang promosi. Secara umum,
dalam menilai kelayakan seorang calon karyawan untuk bisa diterima bekerja atau diikutkan suatu kegiatan bisnis, ada dua penilaian secara umum yang dilakukan, yaitu yang pertama, background education, seperti pendidikan, kursus, sertifikasi. Yang kedua ada period experience, atau pengalaman kerja yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator aspek keuangan meliputi 6 indikator. Untuk yang pertama, payback period adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu usaha atau proyek. Yang kedua, average rate of return adalah cara mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Yang ketiga, net present value adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Yang keempat, internal rate of return adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Yang kelima, profitability index merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Yang keenam, break-even point adalah kondisi di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Pengusaha sering menyebutnya dengan istilah balik modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator aspek sumber daya manusia yang meliputi 11 indikator. Yang pertama, desain pekerjaan. Setelah penentuan organisasi, maka kita akan menjalankan desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Yang kedua, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan dilakukan mengingat fungsi setiap departemen harus jelas, tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pekerjaan, dan menghindari adanya pengulangan pekerjaan yang sama oleh bagian yang berbeda. Yang ketiga, job value. Tujuan dari job value adalah penentuan nilai jabatan dengan kapasitas atas orang yang diperlukan. Yang keempat, kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas akan menentukan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Kapasitas yang sesuai dengan kemampuan produksi perusahaan menjadi sangat penting. Yang kelima, recruitment. Pencarian sumber daya manusia menjadi penting karena disinilah dimulainya tahapan pertama pengenalan usaha kita. Yang keenam, productivity. Produktivitas menjadi sangat penting karena pengukuran produktivitas harus terpenuhi agar perusahaan bisa melaksanakan efisiensi kerja. Yang ketujuh, training and development. Pelatihan dan pengembangan juga membawa apresiasi kepada sumber daya manusia karena merasa dihargai dan dibimbing. Yang kedelapan, performance appraisal. Penilaian karyawan ini yang dinilai tidak semata-mata pencapaian hasil kuantitatif, tetapi juga faktor-faktor proses dan kuantitas lainnya. Yang kesembilan, compensation and benefit. Dalam setiap industri, pasti terdapat struktur kompetisi yang akan diberikan kepada karyawan yang terbaik. Selain gaji dasar, perusahaan juga akan memberikan tunjangan-tunjangan yang disesuaikan dengan tingkat jabatan dan kompetisi di pasar. Yang ke-10, career planning. Kompensasi dan tunjangan-tunjangan bukan satu-satunya yang dicari karyawan. Mereka juga ingin mencapai kemajuan untuk dipromosikan ke jabatan yang semakin tinggi, maka diperlukan sebuah perencanaan karir yang lebih jelas untuk setiap individu yang ada dalam perusahaan, khususnya untuk karyawan yang sangat bagus. Yang ke-11 yang terakhir, retention. Dalam hal pemutusan hubungan kerja ini, perusahaan semestinya memberikan kompensasi yang sesuai, baik itu uang jasa maupun uang pisah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Baik, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.